Abu Hafs Ali bin Ishaq an Abi Muawiyah an Sa'id bin Abi Arwiyah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah apa ini raghibun atasaddaqu bihi ahabbu ilaka am mi'atu raq'atin tatawuan. Ini ada seorang sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, satu potong roti saya sedekahkan kepada seseorang, itu lebih engkau sukai mana ya Rasulullah dibandingkan dengan sholat 100 rakaat sholat sunnah. Ini jawabnya Rasulullah luar biasa. Jadi ini dibandingkan, hadirin, ini dibandingkan antara ibadah sosial sama ibadah ritual. Ibadah ritual ini sholat, puasa, baca Al-Quran, ini ibadah apa namanya hadirin? Ibadah ritual. Nah, kalau kita sodakoh bagi tetangga, apa fakir miskin di tangga ke kanan kiri, itu namanya sodakoh sosial. Apa ibadah sosial? Ada ibadah sosial, ada ibadah ritual. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabnya Rasulullah SAW, raghibun tatasaddaqu bi ahabbu ilayya min mi'ati raq'atin tatawuan. Jawabnya Rasulullah malah begini. Satu roti, sepenggal roti yang kamu sodakohkan di jalan Allah, itu lebih aku cintai, kata Rasulullah, daripada engkau sholat 200 rakaat sholat sunnah. Ibu-ibu pernah sholat sunnah 200 rakaat? Ibu-ibu, bapak-bapak pernah enggak sholat 200 rakaat sholat sunnah? Ya Allah, kata Rasulullah, orang yang suka bersedekah lebih dicintai Rasulullah dibandingkan sholat 200 rakaat. Qultu ya Rasulullah, saya berkata lagi, ya Rasulullah, qadu hajatil muslim ahabbu ilaik am mi'ati raq'atin tatawuan. Ya Rasulullah, saya bisa membantu sahabat saya orang muslim, dia punya hajat, kita bantu hajatnya itu. Saya membantu seperti itu dibandingkan saya sholat 100 rakaat, mana yang lebih engkau sukai ya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, qala qadu hajatil muslim ahabbu li min alfi raq'atin tatawuan. Masya Allah. Jawabnya Rasulullah, kamu bisa membantu sahabat kamu, saudara kamu, apa ini satu kebutuhan, itu lebih aku sukai, kata Rasulullah, daripada engkau sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat. Masya Allah. Qala qultu tarku luqmatin minal haram ahabbu ilaika am alfi raq'atin tatawuan. Ya Rasulullah, saya meninggalkan satu suap makanan haram, itu lebih engkau sukai manakah ya Rasulullah dibandingkan saya sholat 1000 rakaat? Jawabnya Rasulullah SAW, jadi kita menghindari makan haram. Menghindari makan haram cuma satu suap. Menghindari satu suap, itu mana yang lebih engkau suka ya Rasulullah dibandingkan saya sholat 1000 rakaat? Jawabnya Rasulullah SAW, tarku luqmatin min haram ahabbu ilayya min alfi raq'atin tatawuan. Satu suap makanan haram yang engkau bisa hindari, lebih aku sayangi, lebih aku cintai daripada 2000 rakaat sholat sunnah. Masya Allah, Masya Allah ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini pengaruhnya makanan haram. Hadirin, kalau bisa jangan sampai kita ini makan makanan yang haram. So, kalau kita bisa menghindar dari makanan haram itu, ternyata sama Rasulullah lebih dicintai daripada sholat 2000 rakaat dibandingkan dengan sholat 2000 rakaat. Pengaruhnya luar biasa. Saya pernah menyampaikan, saya punya kitab At-Tarbiyatul Al-Aulad Al-Islam ya, pendidikan anak-anak secara Islamiyah. Itu ada sebuah cerita, ada seorang ulama besar di Timur Tengah. Saya menceritakan ini di Timur Tengah. Dia itu bercerita suatu ketika punya anaknya ini kalau ini adalah pengaruh kecintaan, karena pengaruh kecintaan ya, orang tua harus menjaga kecintaan sama orang soleh. Suatu ketika, hadirin, ini cerita nyata, ada bukunya. Ini orang tuanya, suatu ketika ibunya sakit dan kemudian ini anak disusukan sama seorang ibu. Dan kemudian selesai orang tuanya, dan kemudian dia baru menyadari. Bapaknya seorang ulama tadi baru menyadari, ternyata ibunya itu punya penyakit.
Penyakitnya bukan penyakit corona, bukan penyakit corona, tapi lebih bahaya daripada corona. Oh, nonton apa betul? Penyakit lebih bahaya daripada corona. Penyakitnya apa? Ternyata ibunya tadi itu pembenci sama ulama, pembenci sama keturunan Rasulullah. Pembenci ulama, pembenci keturunan Rasul. Ini sama ulama tadi ini genderang perang. Anak saya ini bahaya karena disusui sama orang yang tidak ada mahabbah, tidak ada cinta sama Rasulullah, tidak ada cinta sama ulama, tidak ada cinta sama keturunan Rasul. Ini bahaya. Dan akhirnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, anak tadi dari seorang soleh, lahir dari seorang solehah, dari ulama luar biasa. Akhirnya kemudian dia menjadi besar dan menjadi penentang ulama dan penentang orang tuanya. Bahkan orang tuanya ini dihukum gantung atas apa itu prakarsa anaknya sendiri, karena anaknya ikut partai komunis. Naudzubillah summa naudzubillah. Partainya namanya Tudeh. Namanya Tudeh, itu berafiliasi dengan komunis. Anaknya ini menjadi partai, awalnya dari sekjen, kemudian jadi pimpinan utama di negara itu, pimpinan partai Tudeh. Tudeh itu artinya berafiliasi dengan PKI. Wonten ngriki wonten mboten sing berafiliasi dengan PKI? Mboten wonten nggih? Amin Allahumma. Ini jam tanggal 30 jarene memperingati ini ya. Orang-orang PKI ini naudzubillah summa naudzubillah, kekejaman PKI. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Gara-gara apa? Ulama tadi ditanya, "Ya Syekh, kenapa Anda mempunyai anak seperti ini?" Ternyata jawabnya adalah, saya itu setelah mengetahui anak saya disusui sama orang yang pembenci ulama dan pembenci sama keturunan Rasulullah, itu adalah menjadi genderang perang buat anak diri saya. Anak saya nanti akan jadi apa? Dan ternyata seperti ini. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, penting sekali orang tua harus menjaga dirinya, keluarganya, jangan sampai makan makanan haram. Amin Allahumma. Ibu, kalau pemanya suaminya, Bu, kalau suaminya dapat uang 100.000 tapi apa ini halal, Bu ya, kira-kira milih mana? Kalau suatu ketika suaminya datang membawa uang 10 juta, kira-kira ibu suka mana, berbahagia mana kira-kira? Ibu bagaimana? 100.000 atau 10 juta? Wah, alhamdulillah. Tapi yang 10 juta itu belum tentu halal, gara-gara dia begadang semalaman, apa itu main begini masalahnya ya. Kira-kira bahagia mana ibu-ibu? Bahagia semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang pertama, kalau ingin punya putra putri soleh, jangan sampai harus kita jaga dari makanan yang halal. Selanjutnya dalam hadis Nabi, tarkul ghibah, apa ini? Tarkul ghibah ahabbu ilaik am al-furuqatin tatawwan. Ya Rasulullah, saya bertanya ya Rasulullah, saya meninggalkan ghibah, mengumpat, membicarakan orang lain, aibnya orang lain, ya, membicarakan aibnya orang lain, lebih mana, lebih kau sukai mana ya Rasulullah daripada 1000 rakaat sholat sunnah ya Rasulullah? Ibu-ibu tahu ngerasain ibu? Ghibah tahu apa anda ibu-ibu? Ghibah sekarang ini sudah dipandu dengan HP, ngerasani orang dengan HP, menghujat orang lewat HP, mencaci maki orang lewat HP. Wis naudzubillah, sekarang ini tambah banyak urusannya. Urusan ghibah itu semakin panjang urusannya, dosanya tambah banyak. Jawabnya Rasulullah SAW, tarkul ghibah ahabbu ilayya min asrati alafi raka'atin tatawwa. Masya Allah. Kamu meninggalkan ghibah itu lebih aku sukai, kata Rasulullah SAW, daripada engkau sholat apa itu 1000 apa ini as-sholawat 10.000 rakaat sholat sunnah. Bayangkan bahayanya ghibah, bahaya mengumpat, membicarakan aibnya orang lain. Itu Rasulullah lebih suka kamu bisa menahan diri kamu, menahan tangan kamu untuk tidak membicarakan aibnya orang lain dibandingkan dengan sholat 10.000 rakaat. Qala qultu ya Rasulullah, al-julus ma'al iyal ahabbu ilaik am min julus fil masjid. Jawabnya Rasulullah lagi, pertanyaan lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa ini saya duduk-duduk bersama keluarga
bercengkrama, bersenang-senang sama keluarga. Lebih mana engkau sukai ya Rasulullah daripada aku iktikaf terus di masjid? Saya iktikaf terus di masjid ya Rasulullah. Iktikaf di masjid, wah sana sini ke masjid. Kira-kira lebih kau sukai mana ya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, qala qultu al-julus sa'ah indal iyad ahabbu ila min al-i'tikaf fi masjidi hadza. Kata Rasulullah, kamu duduk-duduk bercengkrama, seneng-seneng ngomong sama istri kamu, ngomong dengan anak-anak kamu di rumah, ngaji, duduk-duduk ngomong dengan hati ke hati. Lebih aku sukai, kata Rasulullah, kamu iktikaf di masjidku. Ini di Masjid Madinah, Masjid Madinah, Masjid Nabawi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sok-sok iktikaf terus di masjid, tapi sama keluarga ribut saja. Ya, apa artinya kamu iktikaf di masjid, tapi kamu hanya melarikan diri dari tanggung jawab kamu ngurus keluarga? Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Masjid terus saya tak jadi ruwet urusan nang omah tangga, ngurusi wedhuse ora diurus, ngurusi sapine enggak diurus, ngurusi apa itu apa tanggung jawab istri anaknya enggak diurus. Masjid ae sok ngalim, sok ahli ibadah. Rasulullah malah enggak suka orang-orang seperti ini. Rasulullah kata Rasulullah, kamu iktikaf di masjid mana? Nabawi, pahalanya kayak apa? Sekarang kamu cuma iktikafin masjid Arso papat. Hah? Rasulullah nggak ada sebanding. Kamu duduk di Masjid Madinah, nggak lebih disukai daripada dibandingkan 1 jam kamu duduk bersama keluarga, ya, bersama keluarga yang baik, ya, duduk bersama keluarga, sering bercengkrama sama keluarga, ya. Saya kadang-kadang memberi ini ada semacam masalah kadang-kadang orangnya di masjid terus, ya. Tapi urusan rumah tangga istrinya yang ngurus semua. Urusan cari air istrinya. Urusan apa itu sapinya minta sapi istrinya. Urusan kebun istrinya. Urusan ini kalau cari uang minta ke istrinya. Loh yang tanggung jawab itu rumah tangga ini istrinya atau suaminya?